والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kecongkakan, kesombongan. Di mana kita tahu bahwa barisan Habib Ba'alawi Yahudi Yaman ini, dia selalu tampil dengan angkuh, sombong, dan berani ya, sombong dan ya seperti itulah. Akan tetapi kita ingat bahwa Allah paling tidak suka dengan orang yang sombong. Bahkan diancam ada setitik biji saja ya, biji apa itu? Maka di hatinya kesombongan, maka tidak akan masuk surga, akan diharamkan masuk surga, kata Allah. Dan akan tetapi Allah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, Pencipta, tidak begitu saja membiarkan makhluknya atau ciptaannya teraniaya dengan ucapannya sendiri. Akan tetapi Allah pasti akan memberi peringatan. Sebab kita tahu bahwa Allah tidak akan menghukum makhluknya di saat dia masih hidup. Akan tetapi Allah akan memberi peringatan kepadanya agar kembali ke jalan yang benar kalau dia lagi salah. Kalau di jalan yang salah, maka Allah akan memberi peringatan agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Nah, itulah. Nah, kita tahu bahwa peringatan demi peringatan sudah diberikan oleh Allah sebetulnya ya. Allah sudah memberi peringatan kepada Rizik ya, dengan masalah kasus di penjara. Itu mungkin peringatan, mungkin saja peringatan ya. Bukan musibah, peringatan ya. Agar Rizik ini tidak congkak dan tidak sombong. Kan gitu. Kemudian Bahar Smith juga begitu kan? Diberi peringatan oleh Allah. Ditahan menjadi napi ya, akibat menganiaya santrinya. Nah, itu kan berarti peringatan dari Allah sudah berkali-kali. Saat ini malah kita tahu bahwa Bahar Smith sedang kondisi sakit, ketika ceramah sakit. Nah, itu peringatan. Mungkin ceramahnya dengan nada yang angkuh dan sombong ya? Dan Allah tidak suka, maka Allah memberi peringatan. Baru dikasih sakit lagi udah batuk, didorong-dorong pakai roda. Jadi peringatan demi peringatan. Rizik juga begitu ya, udah beberapa kali mendapat peringatan, tapi mereka belum kembali, belum sadar diri. Yang lain juga sudah diberi peringatan. Cuman mereka tidak menyadari kalau itu peringatan. Ya, Allah itu maha lembut. Ya kan? Nah, mungkin saja ketika peringatan yang lemah, yang kecil tidak juga disadari, dan tidak juga menyadarkan tingkah lakunya, perbuatannya, kesombongannya, maka Allah akan memberi peringatan yang lebih besar lagi, yang volumenya lebih tinggi gitu. Nah, mungkin
Ini adalah peringatan dari Allah ketika mereka Balawi Yahudi Yaman ini dengan kesombongannya dalam satu forum, dalam setiap dakwahnya, dalam setiap mimbarnya, sombong, berbohong, ya, doktrin, statement yang menyesatkan, doktrin yang menyesatkan, itu kan kesombongan. Bahkan doktrinnya udah segala macam dilakukan oleh para Habib Balawi Yahudi Yaman ini, ya. Dan peringatan kepada mereka sudah diberikan oleh Allah. Akan tetapi mereka belum menyadari. Mungkin ini kasus nasab ini sudah tidak bisa menolong lagi, ya. Karena apa? Karena peringatan demi peringatan dari Allah sudah diberikan, tapi tidak membuat sadar dirinya. Dan kali ini diberi peringatan yang agak keras, dilepaskan dia, diputuskan dari yang dipakai sombongnya. Kesombongannya itu kan karena mereka mengaku cucu Nabi. Bangga, ini gua cucu Nabi, ini gua turunan Nabi. Nah, itu yang dipakai sombong. Allah tidak mau itu. Nabi Muhammad itu kekasih Allah, ya. Lalu mereka menganiaya, menyakiti, ya, menyakiti hatinya. Kemudian juga merendahkan Nabi Muhammad. Ya. Mengaku Nabi, cucu Nabi, tapi lagunya, tingkahnya seperti apa? Seperti Fir'aun. Nah, itulah. Ya, bahkan sampai merendahkan Nabi, merendahkan Allah, sampai Allah saja bagaimana Habib, ya, sampai hujan saja bisa diberhentikan oleh Habib, sampai neraka aja bisa dipadamkan oleh Habib. Coba, itu kesombongan mereka, kesombongan demi kesombongan terus dia lontarkan, dia gunakan untuk mendoktrin umat. Nah, akhirnya Allah pasti tidak akan menyukai itu semua, dan Allah pasti akan memberi peringatan. Peringatan-peringatan kecil sudah diberi tapi tidak menyadarkan. Saat inilah peringatan yang akan lebih keras lagi dari Allah. Ya mungkin ini diambilnya kesombongan yang dia gunakan sebagai keturunan Nabi. Dan ada Kiai Haji Imaduddin yang dengan rekan-rekannya berusaha menelusuri, meneliti kebenaran dari Balawi ini yang dianggap sebagai tersambung ke Rasulullah. Dan ternyata hasilnya tidak tersambung. Balawi dinyatakan tidak tersambung berdasarkan ilmu genetik, tidak atau mustahil. Kemudian berdasarkan ilmu nasab, tidak terkonfirmasi. Dikuatkan oleh berdasarkan filologi, ya, tentang manuskrip nasab itu Balawi, dan dinyatakan jong. Tidak ada catatan pada abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Adapun catatannya pada abad ke-9, dan itu pun di buku abad ke-9 itu diragukan. Karena sudah sekian ratus tahun, 550 tahun orang hidup, masa baru tahun-tahun, udah setelah 550 tahun baru tercatat? Tidak mungkin. Sedangkan mereka mengaku bahwa Balawi ini imam besar, orang udah segala macam. Nah, itulah, disinilah Allah akan mencabut yang dia gunakan untuk menjadi sombong dirinya, ya. Kenapa tidak? Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang berkuasa. Baiklah, saudara sebangsa dan setanah air, di sini saya akan memberitahu tentang kesombongannya Habib Bahar. Dan inilah sebagai titik bakal terjadinya penelitian nasab yang dia ini, karena para ulama, para kiai, para guru tidak suka menyebut bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Walaupun ada, itu hanya yang ngaku-ngaku saja. Itu yang digunakan oleh Habib Rizik, oleh si Bahar Smith ini. Makanya Bahar Smith pada
ketika mengucapkan kalimat ini, akhirnya dari pihak Keraton Cirebon ini ada Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Keraton Cirebon memberikan peringatan kepada Bahar Smith, akan mengklarifikasi ucapan Bahar Smith, menjelaskan dengan jelas-jelasnya, dengan penuh santun, bijaksana, sopan, dan dengan tutur kata yang sangat baik. Baik sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja berada, mari kita dengar bahasan tentang perhatian yang disampaikan oleh Sultan Sepuh Keraton Cirebon kepada Bahar Smith. Dan ini peringatan dari Sultan Sepuh Cirebon dan belum peringatan dari Allah, belum dia rasakan. Baik, untuk lebih jelasnya kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sya'naka wal abtar. Seluruh santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, dan saya hormati bahkan, ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya. Ini yang saya putarkan video beliau, ya, dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa, dengan semangat dan menggebu-gebunya, penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau, yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan itu terputus. Namanya anak, nggak ada yang terputus. Tetap saja turunan. Model laki-laki, model perempuan, ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita.
Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu. Ya. Jadi bagi kita keluarga besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman. Ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggebu-gebu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah. Ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kitab akte lahir keratonnya disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati. Seperti keluarga besar Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya. Dari Trusmi, ya, banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasapannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan. Di mana perjalanan para zuriah Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu. Termasuk di Kasepuhan. Sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuman milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya, Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan, angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali. Memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib, ini efeknya. Yang rugi siapa? Islam yang akan rugi. Terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith mulai saat ini jangan pernah
mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan-turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah nanti. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengakui bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya, kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain, walaupun orang itu salah? Iya sahabat sebangsa, setanah air dan seiman, ya, yang masih setia tentunya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, menambahkan wawasan, jadikan pengalaman dan pelajaran buat kita. Dan perlu kita ingat bahwa di dunia ini kita tidak bisa berbuat semena-mena, ya, baik terhadap sesama manusia maupun apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perlu kita ingat lagi bahwa sikap dan sifat sombong dan angkuhnya Bahar bin Smith ini yang semakin kesini semakin menunjukkan sifat arogansinya yang bukan main, kan, tetapi Allah pasti tidak suka dengan hal-hal seperti itu, apalagi yang disombongkan adalah orang yang menjadi kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, dan pasti Allah tidak akan ridho mendengar dan melihat ini semua. Akan tetapi dengan sifat pemurah, pengasih dan penyayang, Allah yang Maha Pengasih selalu sayang kepada umatnya, kepada makhluk ciptaannya. Maka Allah memberi perhatian, peringatan dari yang lemah dulu, dari yang rendah dulu, makin tinggi sedikit, lebih tinggi lagi. Tapi tidak juga menyadarkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan memberi peringatan yang lebih berat. Seperti itulah sahabat dan teman seiman dan setanah air. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pun minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat Anda, pendapat teman-teman. Dan teman-teman punya hak penuh untuk memberikan komentar. Silakan berkomentar, tulis di kolom komentar, dan insya Allah saya akan memperhatikan komentar Anda dan membalasnya. Paling tidak akan menjadi pelajaran bagi saya untuk memperbaiki saya ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.